Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman senantiasa sehat dan bahagia. Di bulan Ramadan ini, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Lia Alizia. Hari ini senang sekali bertemu dengan teman-teman untuk berdiskusi mengenai sesuatu yang penting, topik yang penting di live TikTok malam ini. Teman-teman, terawih udah kelar kan ya? Jadi kita bisa diskusi seru selama 45 menit ke depan. Topik apa sih malam ini sebenarnya yang penting banget? Jadi karena banyak sekali follower dan komentar terkait dengan topik ini, maka saya berinisiatif untuk mengangkat topik ini di dalam live TikTok malam ini. Apa nih topiknya? Yaitu tentang tinjauan 1 dekade BPJS Kesehatan dari aspek pelayanan. Terutama nih teman-teman, yang kita mau fokus adalah aspek pelayanan rumah sakit dan kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Sebelum mulai, jangan lupa ya teman-teman, share live ini ke teman-teman kalian yang lain. Siapa tahu mereka juga butuh loh info ini. Teman-teman, malam ini saya nggak sendirian. Saya punya 2 tamu istimewa yang luar biasa yang bakal berbagi pengalaman dan insight mereka terkait topik malam ini. Pertama, saya perkenalkan ada Prof. Tonang Dwi Ardianto, Dr. SPPK, Subs, IK, PhD, Fisqa, CHAE. Panjang banget nih detailnya, hebat kan ya? Beliau seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Maret. Dan tentunya beliau juga dokter yang sudah berpengalaman di layanan kesehatan, khususnya perumah sakitan, sekaligus pemerhati layanan BPJS sejak tahun 2014. Luar biasa. Halo Prof, apa kabarnya malam ini? Alhamdulillah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Prof meluangkan waktunya yang pasti sibuk banget untuk bisa join bersama kita. Oke. Pembicara yang kedua teman-teman yaitu Dr. Muhammad Trihani, MARS, MH Kesehatan, Direktur RSUD Bayu Asih Purwakarta, yang juga seorang konsultan manajemen kesehatan. Halo Dok, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hani waktunya yang juga pasti sibuk nih sama-sama dengan Prof. Tonang untuk hadir di 45 menit ke depan membahas tentang BPJS Kesehatan. Oke. Kita ada waktu ya sekarang mungkin tinggal 40-45 menit ya untuk membahas mengenai topik kita malam ini Prof. Tonang dan Dr. Hani. Saya sengaja mengundang bapak-bapak dalam acara ini karena di konten saya tentang layanan UGD terkait dengan BPJS Kesehatan banyak banget Prof dan Dr. Hani komentar di teman-teman mengenai layanan ini. Nah, saya mau mengundang Prof dan Dr. Hani ini sebagai ahlinya ya, yang berpengalaman dan sebagai pemerhati untuk berdiskusi mengenai ini. Banyak loh komentar-komentar yang misalnya mengatakan bahwa, waduh, kita ini kalau BPJS, ada yang bilang BPJS itu boleh pakai jika sekarat gitu kan. Oh, ironis banget nih ya. Jadi saya udah highlight itu, komentar itu. Jadi saya pengen tanya nih pertama dulu ke Prof. Tonang terkait layanan BPJS Kesehatan selama lebih dari 10 tahun ya sekarang. Prof. Tonang, mungkin ada beberapa tapi akan saya singkat aja. Bagaimana Prof melihat perkembangan layanan BPJS Kesehatan, terutama di rumah sakit selama 10 tahun terakhir? Ini kan kalau lihat dari helikopter view ya Prof, sebenarnya ada problem apa sih antara 3 unsur BPJS selaku penyelenggara, rumah sakit sebagai mitra pemberi layanan,
dan juga pasien sebagai peserta. Karena kalau saya lihat dari komentarnya, saya boleh bilang ya, kalau dari 100 tuh bisa jadi mungkin 70 tuh banyak sekali tentang komplain ya, tentang pelayanan kesehatan, ketidakpuasan peserta dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, merasa dianaktirikan, dinomor duakan. Jadi saya ingin tahu gimana sih Prof terkait hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua nanti boleh digabung nih jawabannya Prof. Mengenai regulasinya sendiri, bagaimana mengatur 3 komponen ini mengenai peserta, penyelenggara, pemberi layanan kesehatan sejak awal JKN dilahirkan, yang kemudian menunjuk BPJS sebagai penyelenggara hingga saat ini. Apakah menurut Prof ya ada perubahan mutu layanan nggak, atau makin membaik, tengah-tengah aja, atau makin turun? Bagaimana Prof? Silakan Prof, kita elaborasi, kita diskusi mengenai hal ini. Baik. Memang kita harus akui perubahan dari kondisi sebelum setelah JKN itu memang perubahan yang luar biasa frontal. Nah, tadi ketika menyebut tentang 3 pihak, yaitu peserta sebagai penerima pelayanan, kemudian ada Fasos, ada Nakes ya sebagai pemberi pelayanan, maupun juga BPJS Kesehatan sebagai yang mudahnya sebagai pengelola gitu ya. Ini seharusnya membentuk suatu basis dari sebuah tulimas gitu. Itu saya dulu membuat ini tahun 2014, satu limas segitiga begitu. Yang artinya memang mendorongkan suatu kesejajaran, kesetaraan dengan check and balance. Nah, dan limas ini akan mengerucut ke atas, membentuk satu sudut yang bisa ditempati oleh pemerintah. Ini saya begitu yang saya ideal demikian. Hanya memang kemudian kami memiliki suatu prasangka positif memang bahwa ada satu pasal di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional ya di tahun nomor 40 tahun 2004 itu yang memberikan keleluasaan dan kewenangan cukup besar kepada BPJS Kesehatan. Di pasal 24 ayat 2 itu mengatakan bahwa BPJS Kesehatan itu memiliki kewenangan untuk mengembangkan sistem pelayanan, mengembangkan mutu layanan sampai mengembangkan sistem pembiayaannya. Ini memang luar biasa besar. Mungkin waktu itu para senior kita yang besar, maka diperlukan kewenangan yang besar pada BPJS Kesehatan. Hanya kemudian kewenangan ini menimbulkan situasi di mana harusnya BPJS itu menjadi setara dengan Faskes, Nakes, dan penerima pelayanan peserta, yang menjadikan BPJS itu di 2 kaki. Jadi sebagai pengelola dan juga sebagai pembuat sistem. Ini menjadi tidak cukup berimbang. Nah, adanya situasi yang tidak setara ini dalam kondisi normal, wajar, itu tidak terasa pengaruhnya. Apa yang menjadi indikator utama adalah ketika misalnya tidak dihadapi masalah terkait dengan kemampuan penganggarannya atau kemampuan pendanaannya, biasanya tidak masalah. Tapi itu muncul masalah dalam pendanaan, ini jadi problem. Dulu kita mengawali biasa, jalan setahun mulai terasa ada masalah, 2 tahun lebih terasa lagi. 2016 lebih sangat terasa lagi betapa bahwa jumlah uang yang terkumpul itu dibandingkan dengan klaimnya itu menjadi tidak berimbang. Ya, disebut mismatch, disebut apa yang penting tidak berimbang. Akhirnya itu jadi masalah. Nah, kita pernah mengalami situasi yang tidak mudah tahun 2017, 18, 19 itu sangat tidak mudah. Waktu itu berita tunggakan sepertinya sering kita dengar. Nah, memasuki kemudian paruh 5 tahun kedua, ini kita dalam tanda kutip ya tidak bersyukur, tapi dalam arti kebetulan saja memang ada COVID, sehingga akhirnya perencanaan terhadap JKN itu berbeda. Karena selama COVID itu dana JKN aman. Dalam arti aman itu pasiennya sedikit yang ke rumah sakit, sehingga akhirnya dana JKN itu aman, sehingga kita tenang, tidak masalah. Nah, saat ini karena kita kembali sudah, alhamdulillah sudah ditolerir COVID, sudah kita bebas saat ini, dapat bebas itu terkendali COVID-nya, maka kembali klaimnya naik. Nah, ini begitu masalah klaimnya naik ini, akhirnya memang terdorong kami melihat bahwa posisi BPJS yang di 2 kaki tadi menjadi mengemuka. Sekali lagi sebetulnya kami mengatakan bahwa dulunya saya berpikir berprasangka positif bahwa pasal itu maksudnya baik, untuk mengamankan sistem kita begitu. Hanya ketika itu diterapkan di situasi seperti hari ini, maka menjadikan ada ketidakseimbangan antara 3 pihak tadi. Nah, menurut saya dari helikopter view inilah sebetulnya basis masalah di JKN sudah di sini nih, karena ada ketidaksetaraan ini. Dan ini bukan berarti salahnya BPJS, memang BPJS juga pelaksana undang-undang, bukan yang membuat undang-undang ya. Nah, kita perlu mencoba sekarang definisi lagi bagaimana menerapkan kewenangan besar BPJS itu dalam suatu koridor kewenangan yang masih menuju ke kesetaraan. Nah, ini sebetulnya bisa kita kelola melalui jalur misalkan dengan regulasi di level perpres, misalkan itu sebenarnya bisa kita lakukan demikian. Ini sekaligus jawab pertanyaan nomor 2. Nah,
kalau kita coba di Perpres sebenarnya sudah mulai coba kita kurangi kewenangan besar itu dalam membagi ke beberapa institusi lain sebetulnya untuk kita bagi kewenangan itu. Nah sekali lagi ketika masalah pendanaan aman biasanya tidak masalah. Begitu mulai ada sedikit risiko terhadap defisit, biasanya memang ya kita pahami BPJS Kesehatan tentu dalam posisi yang harus berjuang supaya tidak sampai terjadi defisit. Nah karena orang itu sedang berjuang, dia ada desakan yang kuat, punya kewenangan yang besar, ini risiko. Saya sering menyebut ini sebagai dalam bahasa wayang itu tiwi kromo. Tiwi kromo itu artinya ketika seorang kresna yang biasanya adalah seorang yang begitu bijaksana, begitu mengayomi, ya, begitu berpandangan luas, tiba-tiba karena satu desakan emosi yang besar dia menjadi raksasa yang raksasa bahasa kita artinya raksasa yang paling gede gitu. Tiwi kromo begitu. Nah dia akan mengamuk dengan apa yang dia punya. Nah inilah yang kita tidak harapkan. Maka kalau saya sih berharap sebetulnya pemerintah sebagai yang melindungi kita itu menjaga supaya BPJS Kesehatan itu tidak terjebak dalam situasi untuk menjadi tiwi kromo. Ini yang kita harapkan sebetulnya. Nah, ini dari posisi sebagai akademisi seperti itu bayangan kita. Kita mencoba berpikir dari sisi sebagai seorang praktisi, nanti Dr. Hani akan lebih lengkap lagi. Roller BPJS Kesehatan selama 10 tahun ini sangat terasa betul sebetulnya, sangat terasa. Di mana ada juga seperti kita naik roller coaster juga ada saatnya kita jantungan ya Dr. Hani ya. Jantungan kita merasa aduh sudah kayak hilang apapun semua udah lepas semua ya, kayak tinggal pasrah nasib itu juga hilang juga gitu. Nah ini situasi kita dalam 10 tahun terakhir ini ya. Nah sebetulnya kita berharap begini, oke lah 5 tahun itu kita belajar. 5 tahun kedua kita mencoba untuk menjadi mature ya dengan lebih matur ya melakukan cegah ini. Hanya memang sekali lagi bukan menyayangkan ya ataupun mensyukuri COVID membuat berubah lagi sehingga sekarang ini menurut saya kita seperti mengulangi lagi JKN dari awal semacam jadi muncul lagi. Contohnya apa? Soal kasus bahwa ada loh nggak ditanggung BPJS itu sudah ramai tahun 2014 sudah ada. Karena ramai lagi. Atau misalkan begini, loh ke IGD kok nggak diterima, itu sudah ramai juga. Sudah kita jelaskan, sudah kita uraikan, sudah muncul aturan tahun 2015, ternyata masih muncul sekarang. Gitu. Nah ini kan, berarti ini ada sesuatu kok soalnya jika ini baik dari awal lagi begitu. Nah ini kalau saya seperti itu. Nanti kita dengar coba. Kalau Dr. Hani sebagai yang ini lebih betul-betul menggeluti setiap hari bagaimana? Monggo silakan. Ya. Terima kasih Prof atas pandangannya. Nah, sekarang saya mau ke Dokter Hani nih. Nah, kalau menurut Dokter Hani yang berjibaku di rumah sakit hari-hari, gimana sih Dok? Apa masalah umum yang dihadapi selaku mitra dalam memberikan pelayanan bermutu ke pasien peserta BPJS Kesehatan? Terus tadi saya dengar Prof bilang nih ada soal masalah anggaran. Apa benar jadinya nih BPJS membatasi anggaran biaya pelayanan peserta di rumah sakit? Ini ada apa? Ada kaitannya nggak sih gitu jadinya? Lalu nah ini yang saya dengar di banyak komentar pasien tadi seperti saya udah bilang juga pasien peserta BPJS Kesehatan itu didiskriminasi. Jadi ada perbedaan pelayanan terhadap dengan pasien umum terutama di layanan IGD. Kalau BPJS lama pelayanannya, lalu ada yang bilang kadang-kadang ujung-ujungnya nggak ditanggung padahal ya maaf katanya bilang udah kita udah sekarat gitu, nggak ditanggung pula gitu harus bayar. Padahal kita rutin bayar. Nah, gimana Dok? Itu apa Dokter Hani fakta yang di lapangan? Mungkin Dokter Hani mau ngasih ada apa sih masalah utama dan harusnya solusinya gimana, Dokter Hani? Silakan Dokter Hani. Ya baik, terima kasih Bu Lia. Saya nyambung Mas Tonang tadi, Prof Tonang tadi. Jadi memang betul setelah 10 tahun berjalan yang kami rasakan ketika memimpin sebuah rumah sakit adalah semakin ketatnya aturan-aturan yang diberlakukan oleh BPJS Kesehatan. Yang menjadi problem utamanya adalah regulasi-regulasi tersebut seringkali belum atau tidak sampai kepada masyarakat pengguna layanan BPJS Kesehatan. Jadi sebetulnya persoalan pada edukasi kepada masyarakat. Sebagai contoh, saya mulai dari paling depan aja dulu. Ketika proses pendaftaran pasien masuk rumah sakit, sekarang itu sudah harus menggunakan aplikasi mobil JKN. Ketika pasien mau kontrol, itu betul-betul sudah ditetapkan jadwal kontrolnya kapan, tanggal berapa, jam berapa. Ketika ada satu pasien sudah jauh-jauh datang, ternyata lewat 1 hari, apakah itu maju 1 hari atau mundur 1 hari, itu tidak bisa dilayani, Bu Lia. Oleh BPJS Kesehatan, oleh sistem di BPJS Kesehatan tidak bisa dilayani. Nah, sehingga memang persoalannya adalah menurut saya ini edukasi kita kepada masyarakat yang mungkin harus terus dilakukan. Persoalannya siapa yang berperan di sini? Apakah Fasiankes rumah sakit
ataukah BPJS Kesehatan. Seperti yang tadi Prof. Tonang katakan, BPJS Kesehatan itu sebetulnya dulu di awal kita setting bukan sebagai regulator, tetapi sebagai operator. Tetapi memang betul di pasal tadi seolah-olah menegaskan bahwa BPJS Kesehatan bisa berperan sebagai regulator sekaligus operator gitu kan ya. Nah ini persoalannya. Kemudian kalau terkait dengan pelayanan, seringkali memang kalau dikaitkan dengan mutu pelayanan, kami seringkali harus menyesuaikan diri kepada BPJS Kesehatan. Dalam artian mungkin kalau dikatakan tadi seperti Pertuana katakan saat ini ada semacam bargaining posisi yang mungkin agak kurang berimbang antara BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara dengan Fasiankes yaitu rumah sakit. Jadi bargaining posisinya itu agak kurang berimbang. Seringkali BPJS itu menerapkan aturan-aturan secara sepihak tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan rumah sakit dan juga tanpa melakukan edukasi kepada masyarakat. Contoh, pendaftaran pasien sudah tidak bisa lagi menggunakan identitas, harus menggunakan dulu sidik jari. Bagaimana dengan pasien-pasien di IGD yang tidak kooperatif? Itu nggak mungkin bisa menempelkan sidik jari. Anak kecil tidak bisa. Pasien-pasien cuci darah yang mohon maaf jari tangannya itu sudah mulai kehilangan garis-garisnya itu tidak terbaca. Kemudian dirubah sistemnya menjadi face recognition, dirubah melalui pendaftaran melalui identitas deteksi wajah. Itu pun sebetulnya kita susah banget mengedukasi kepada masyarakat. Nah, jadi persoalan saat ini adalah menurut saya, mohon maaf banget nih ya, teman-teman dari BPJS, agak kurang seimbang sekarang itu posisi tawar antara BPJS sebagai Bapel dengan rumah sakit sebagai Fasiankes. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah BPJS ada pembatasan anggaran? Mungkin kita perbaiki dulu peristilahannya, Bu Lia. Kalau BPJS itu sebetulnya kaitannya dengan rumah sakit itu adalah pembayaran klaim. Klaim dibayarkan berdasarkan apa yang kami klaimkan melalui aplikasi, dibayarkan sistem paket, yaitu paket tarif inasi bijis. Nah, persoalannya, siapa yang menentukan tarif inasi bijis ini? Adalah Kemenkes. Jadi Kemenkes sebagai regulator untuk menetapkan besaran tarif inasi bijis. Jadi sebetulnya kalau dikatakan membatasi anggaran, saya tidak melihat secara langsung. Hanya memang sekarang semakin lebih ketat aturan-aturan yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Jadi dalam kaidah-kaidah coding, verifikator kami itu seringkali berdebat cukup panas, cukup serius dengan teman-teman verifikator di BPJS Kesehatan, di mana memang mereka acuannya itu adalah surat keputusan Menteri Kesehatan, kemudian beberapa kesepakatan-kesepakatan yang itu dijadikan sebagai acuan. Nah, sehingga memang di satu sisi dari sudut pandang rumah sakit, seringkali biaya yang kami keluarkan itu ketika kami klaimkan memang itu tidak sebanding. Artinya lebih besar hitung-hitungan biaya yang kami keluarkan untuk merawat satu pasien dibandingkan dengan apa yang bisa kami klaimkan. Belum lagi yang klaim-klaim terpending atau tertunda. Jadi untungnya saat ini tertunda itu bukan berarti tidak bisa dibayarkan, tapi hanya tertunda saja. Tetapi kemudian bisa saja kodenya berubah. Kode berubah itu akan menurunkan nilai klaim. Nah, jadi kalau dikatakan apakah ada pembatasan anggaran, sebetulnya saya tidak melihat secara langsung, hanya memang mereka seringkali dalam berdiskusi dengan verifikator kami itu, pada akhirnya misalkan klaim kami itu X rupiah, karena hasil perdebatan tersebut mungkin menjadi di bawah dari X rupiah. Mungkin yang dimasukkan dengan pembatasan anggaran seperti itu. Kalau itu istilah di masyarakat umum adalah membatasi anggaran. Kemudian yang ketiga, mungkin sekaligus saya mau klarifikasi kepada Bapak Ibu sekalian, semua masyarakat yang mendengarkan live kuliah ini, bahwa sebetulnya rumah sakit tidak pernah membeda-bedakan atau melakukan diskriminasi kepada pasien. Bagaimana kami akan mendiskriminasikan, mulia, kalau pasien kami 95% sudah BPJS Kesehatan. Apalagi sebuah daerah yang sudah mencapai yang disebut dengan UHC atau Universal Health Coverage. 90-97% kunjungan pasien ke rumah sakit itu sudah BPJS Kesehatan. Apalagi layanan emergensi. Kami setiap 3 tahun dilakukan proses akreditasi menggunakan sebuah standar yang sama. Dalam standar akreditasi, dilarang rumah sakit melakukan diskriminasi terhadap pelayan, apalagi yang sifatnya adalah gawat darurat.
tidak diperbolehkan rumah sakit tersebut menanyakan jaminannya apa sebelum diberikan pertolongan. Pokoknya penting ditolong aja dulu. Pertolongan pertama diberikan, mencegah kematian, menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan. Kemudian yang sering ramai di masyarakat pada saat akan mendapatkan kamar rawat inap. Seringkali yang dikatakan ada diskriminasi, dipersulit, tidak diterima, ditolak itu ketika pasien harus dirawat inap. Kenapa perbedaannya? Kalau pasien umum, dia punya banyak pilihan. Kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, VVIP, pavilion. Tapi kalau pasien peserta BPJS, kan tergantung dari hak rawat inapnya. Sampai nanti misalkan bulan Juli 2025, di mana pemerintah konon akan menerapkan yang namanya KRIS, kelas rawat inap standar. Nah, sebetulnya persoalannya di situ boleh. Jadi bukan pada saat pertolongan di IGD, tidak. Kalau rumah sakit tidak boleh membeda-bedakan pelayanan, apalagi pertolongan pertama di emergency ini. Hanya memang pada saat akan mendapatkan rawat inap ini yang seringkali bermasalah terkait dengan ketersediaan bed atau tempat tidur. Itu mungkin boleh dari saya mungkin tambahnya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Dr. Hani. Sebelum kita lanjut, saya udah lihat beberapa pertanyaan nih Prof. Tonan dan Dr. Hani. Mungkin satu dulu saya mau, karena tadi ada bicara soal aplikasi ya. Nah, ada yang bertanya begini, kalau pendaftaran melalui aplikasi JKN itu selang berapa hari mau kontrol dok? Apa bisa dadakan? Berapa lama dia daftar, terus dia datang ke rumah sakit? Jadi gimana itu secara teknisnya? Kalau justru sekarang sudah betul-betul didetailkan oleh BPJS. Kalau pasien baru itu memang dia harus mendapatkan rujukan dari vaskes primer, apakah klinik, puskesmas atau dokter keluarga. Kalau pasien sudah masuk ke rumah sakit, itu ada istilahnya dikelola oleh rumah sakit. Itu nanti dia akan ada jadwal kontrolnya. Misalkan oleh dokter disuruh kontrol bulan depan. Itu begitu pasien mau pulang, itu sudah ditentukan tanggal berapa ketemu saya lagi. Ketika nanti pasien tersebut datangnya lewat 1 hari atau sebelum 1 hari, itu udah nggak bisa. Tapi kalau pasien baru, Bapak Ibu sekalian, itu bisa kapan saja, yang penting berkunjung dulu ke vaskes primer, mendapatkan rujukan. Jadi nggak bisa langsung ke rumah sakit. Mungkin demikian. Mungkin Prof. Tonang mau menambahkan. Ya, silakan Prof. Tonang mau menambahkan mungkin. Enggak sih, sudah betul begitu sih. Memang kan sebenarnya mau JKN itu ya maunya kan mengurangi antrian, memastikan agar orang itu datang ke rumah sakit pada saat memang sudah siap dilayani. Maka dibuatkan dengan sistem antrian online ini. Dari situ sebenarnya bagus, ya. Cuma tadi itu memang ketika terjadi preset sehari 2 hari itu yang suka bikin keki, karena pasien kemudian merasa ini kok jadi sulit begini, ya. Kayak ujung-ujungnya rumah sakit yang kena marah. Artinya petugas kami yang dianggap mempersulit. Padahal sebetulnya memang kita tidak mungkin juga melayani kalau memang belum clear di mobil JKN-nya itu. Nah, hal seperti ini memang perlu kita jelaskan bersama-sama. Rumah sakit sudah menjelaskan sering kepada pasien. Nah, barangkali teman-teman BPJS Kesehatan juga bisa bantu kita untuk menjelaskan fasilitas seperti apa. Sekali lagi sebenarnya kalau itu jalan dengan baik itu enak sebetulnya. Enak dalam arti begini, kita datang ke rumah sakit pada saat memang sudah jatahnya datang. Enak, jadi tidak usah nunggu lama, tidak usah, itu enak sebenarnya begitu. Nah, ini cuma tadi itu, ya monggo nanti kita cermati kalau terjadi masalah itu bagaimana sih, apakah tidak ada upaya terobosan yang memungkinkan agar tetap bisa membantu pasien, tentu tanpa harus kehilangan sifat untuk mendidik. Maksudnya pasien memang diharapkan memang datang pada saat yang seharusnya supaya tidak memperbanyak antrian yang di rumah sakit. Sebenarnya begitu harapannya. Kalau terjadi suatu kondisi misalnya post mayor mungkin keterpaksaan apa, ini tentu perlu ada suatu ruang untuk memungkinkan bahwa pasien yang terpaksa seperti itu ya tetap ada asesmen tersendiri, jangan langsung dipotong dengan sistem sebagai nggak boleh sama sekali. Ini yang suka jadi persoalan di kita, ngatar, ya begitu. Nah, kemudian juga beberapa sebenarnya kan aplikasi dengan BPJS itu banyak. Ya seperti tadi misalkan kalau kita datang ke vaskes primer, misalnya puskesmas atau ke klinik, terus ini katakan ini dirujuk ke rumah sakit, itu sebetulnya sudah langsung pakai aplikasi. Nanti aplikasi akan dibuat di FKTP itu untuk memilih, oh ini rumah sakit yang bisa dirujukkan kemana? Oh ke sini, misalkan ke RSUD di Purwakarta misalnya gitu ya. Nah, terus nanti tanya lagi, ini hari apa yang masih kosong? Sampai gitu. Ya, misalkan yang masih slotnya masih kosong hari apa? Nah, harapannya sebetulnya adalah pasien itu datang ke rumah sakit sudah jelas pada hari apa, jam berapa, yang diharapkan tidak perlu lagi antri lama, tidak perlu lagi berdesak-desaan, ya, tidak perlu lagi harus ketemu dengan pasien macam-macam yang penyakitnya macam-macam, tidak. Harapannya seperti itu sebetulnya, ya. Nah, tadi itu mohon ada suatu kebijakan
kalau terjadi suatu meleset hari oleh karena memang situasi yang tidak dapat dikendalikan, itu mestinya ada ruang lah untuk kita bisa tetap melayani begitu. Baik. Ya, jadi mungkin yang lagi join sekarang udah dengar kira-kira bagaimana cara mendaftar di BPJS, harus lewat dari Vaskes Primer dulu ya, Prof ya, Dok ya. Ya, nanti baru dirujuk kemana gitu kan, dan jadwal dan sebagainya ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba datang gitu ya, misalnya di tanggal 30 tiba saya ini udah sakit banget badannya gitu, terus tanggal 28 saya datang. Nah itu kayak gitu gimana tuh Dok biasa prakteknya? Bisa kan, aduh saya kok tiba-tiba sakit nih ya, paling dia tanggal 30, tanggal 28 saya udah muncul gitu. Itu dilayarin nggak Dok kalau kayak gitu atau Prof? Kasus itu masalah yang emergensi itu kan, jadi Masuk ke situ sebetulnya jadinya ya. betul, jadi di luar jadwal itu ketika memang ada kondisi yang bersifat emergensi itu bisa datang langsung ke UGD atau ke IGD. Oke. Ya. Nah itu langsung dilayani, hanya persoalannya kan yang menjadi ramai juga yang tadi Bu Lia sampaikan, Iya. kadangkala pasien mempersepsikan, waduh ini saya emergensi nih harus datang ke UGD, ternyata hasil pemeriksaan dari dokter ini tidak masuk ke dalam kriteria emergensi gitu, sehingga memang kita arahkan untuk ke poliklinik gitu loh. Nah, kalau tetap kita paksakan, BPJS memang saat ini sudah tidak membayar. Jadi artinya tidak menanggung itu bukan berarti penyakit itu tidak ditanggung. Artinya kasus tersebut tidak masuk ke dalam kriteria emergensi. Tapi kalau misalkan pasiennya mau misalkan didatang jam 6 pagi ke emergensi, kemudian mau diarahkan untuk ke poliklinik, ya itu bisa saja. Tapi kan harus ada berjenjang tadi alurnya gitu, Bu Lia. Jadi alurnya alur emergensi kalau memang betul-betul dirasakan sebagai kasus yang gawat darurat, demikian. Oke, ya sekarang udah paham. Pertanyaan kedua ini ada pertanyaan mengenai kalau BPJS nggak melakukan tugasnya, siapa yang ngawasin ya, Prof atau Dokter Hani? Gitu. Misalnya kalau pasien kita mau mengadu tuh kemana itu? Beberapa kali Dirut BPJS mengatakan bahwa kami itu diawasi oleh sekian banyak lembaga. Sebetulnya secara aturan betul. Jadi prinsip dasar pertama, kerja kesehatan itu diawasi paling dekat oleh DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Itu yang memang betul mengarahkan konsep, kemudian mengawasi pengembangan pelaksanaan di BPJS itu oleh DJSN. Ya, itu yang jelas. Kemudian setiap bulan rutin BPJS itu melaporkan kinerjanya itu ke Kemenkes untuk program kesehatannya, ke Kemenq untuk soal penggunaan anggarannya, kemudian ke BPK dan OJK itu terkait dengan pertanggungjawaban keuangannya. Sebenarnya ada seperti itu. Bahkan dari titik tertentu KPK pun juga bisa masuk ke sana. Nah, jadi memang sebetulnya betul bahwa kinerja teman-teman kesehatan itu diawasi ketat oleh banyak instansi. Sebetulnya begitu. Nah, kembali tadi, kalau udah begitu, kenapa kita mesti khawatir? Kita sebetulnya berprasangka positif bahwa teman-teman di kesehatan juga tidak pada titik untuk seolah-olah sengaja ingin bersulit atau sengaja ingin uangnya itu dipegang, bukan begitu ya. Memang saking hati-hatinya, saking memang tuntutan undang-undangnya mengharuskan teman-teman itu untuk sangat prudent dalam mengelola keuangan. Ini masih sehingga akhirnya memang ya sangat hati-hati sekali. Nah, kemudian munculnya di kita tentu menjadi ini karena saking hati-hati banget. Nah, kadang teman-teman rumah sakit yang merasakan ini kok aneh yo, gini kok nggak diterima itu gimana? Nah, ini jadi repot kita. Itu akhir-akhir ini memang angka keberhasilan klaim artinya begini. Orang kalau mengajukan klaim, katakan mudahnya ya, kami mengajukan klaim misalkan 1000 berkas begitu ya, 1000 pasien itu ternyata yang dinyatakan lolos itu misalkan selama ini pas oke semua itu ya dokter ini mungkin bisa sampai 98-99% gitu ya. Tapi sekarang ini teman-teman banyak mengeluh bahwa kita ngirimkan 1000 berkas kok yang kembali yang nggak diterima kok 30-an. Ini kan jadi bingung loh, 30% itu kenapa lah ini? Moga-moga dokter ini nggak seperti itu, tapi beberapa teman sudah mulai mengeluh adanya peningkatan klaim, peningkatan verifikasi klaim yang bertambah banyak. Apa implikasinya? Rumah sakit sudah kerja nih, sudah mengeluarkan uang, gitu kan, sudah membiayai pelayanan. Kita jualan klaimnya. Ternyata yang dipenuhi baru 70% yang dipenuhi, yang 30% belum. Nah, berarti rumah sakit kan jadi punya bagaimana ini menghitung beban 30% ini. Nah, ini kan menjadikan akhirnya ketika itu menumpuk, nah repotnya tentu rumah sakit menjadi serba salah untuk mampu mempertahankan kualitas layanan. Ini yang kita khawatirkan. Nah, kita paham bahwa memang kendali mutu biaya itu sesuatu yang sangat baik. Itu harus dilaksanakan. Nah, yang kita harapkan adalah mari kita coba simak bareng-bareng, kita cerna bareng-bareng apa iya sih memang ini situasinya karena rumah sakit sengaja ingin mendapatkan lebih atau memang itu ya realitas memang seperti itu. Nah, selama itu memang realitas menurut kita ya harusnya kita tidak boleh dan serta-merta mengatakan bahwa ini pasti
nggak bener atau ini juga untuk gini, enggak kan begitu. Nah, mari kita cermati sama-sama, kita juga belajar, rumah sakit juga belajar, teman-teman kesehatan juga belajar sama-sama. Nah, kebersamaan inilah yang kita sering merasakan. Ya, kalau saya suka mengatakan dengan kesehatan itu memang rumah sakit seperti ini, seperti pencinta perindu lah. Artinya itu sebetulnya saling membutuhkan, tapi kadang-kadang itu kok kayaknya kok jadi berjarak itu yang kadang kita nggak nyaman sebetulnya. Secara personal kita baik, tapi kalau udah sampai masalah ke penggunaan dana JKN ini memang ya saling hati-hati banget itu ya. Jadi kaku saya ini, kakunya ini nggak enak buat kita karena orang pelayanan rumah sakit itu kan terus terang kan tidak bisa kaku ya. Karena kalau kami kaku itu ya nanti jatuhnya pelayanan jadi nggak nyaman buat pasien gitu ya. Itu ada ya. Kalau kami begitu. Nah, mungkin teman-teman kesehatan juga tolong memahami inilah karakteristik pelayanan kesehatan itu memang ada sisi kelenturan ya sepanjang tidak sampai harus menyentuh garis batas. Jadi kita harapkan seperti ini. Gitu, Pak Lia. Oke, terima kasih Prof. Apa namanya? Ya itu kan tadi mengenai apa namanya defisit anggaran, terus tadi ada pending segala dan seterusnya ya, Prof dan Dr. Hani. Mungkin memang pasien kadang-kadang kan ya kita secara umum kita tahu ada beberapa apa namanya kendala ini dan itu. Dan saya lihat di komentar dari follower itu Prof dan Dr. Hani ada yang mengatakan kenapa sih nggak BPJS ada di rumah sakit aja gitu kan, karena tadi kendalanya juga sosialisasi. Dia bilang BPJS ada di tiap rumah sakit dong biar nanti ada sosial dikasih tahu pasiennya. Terus ada bahkan nakes bilang iya kita capek setiap saat pasien datang ditanyain mau BPJS gitu kan, terus kapan kita kerjanya. Nah kayak gitu tuh bagaimana Prof dan Dr. Hani ngelihatnya gitu. Ini nakes yang ini kalau ini nakes nih yang ngeluh sekarang. Dia bilang, BPJS di situ dong bolak-balik kita diomelin mulu, kita nggak bisa kerja kayak gitu. Ya betul. Kami pun sangat berharap ada sebetulnya dulu awal-awal tahun 2014 itu memang masih ada verifikator BPJS ada di rumah sakit, bahkan PIC untuk penerima pengaduan itu ada waktu itu. Hanya memang seiring waktu nampaknya semakin bertambahnya vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mereka juga mikir mungkin akan ada penghematan SDM atau bagaimana sehingga ditarik itu seiring dengan waktu itu istilahnya itu apa tuh verifikasi di kantor. Jadi dari mulai ada verifikator secara fisik lihat di rumah sakit kemudian ditarik menggunakan aplikasi waktu itu. Nah sampai sekarang gitu loh. Nah sebenarnya BPJS mungkin sudah berupaya untuk melakukan berbagai sosialisasi melalui berbagai platform media sosial atau apa, tapi memang nampaknya belum bisa sampai nembus ke apa ya relung-relung yang terdalam di sisi masyarakat kalau menurut saya. Yang pada akhirnya memang para petugas di rumah sakit yang menjadi, mohon maaf ya dalam tanda kutip, menjadi bulan-bulanan, jadi sasaran kemarahan dari teman-teman. Saya kasih contoh yang paling gampang boleh paling sering terjadi. Jika ada peserta BPJS kartunya tidak aktif, misalkan dia nunggak iuran 6 bulan, ya 6 bulan itu misalkan 3 juta, dia sudah melunasi, harusnya sudah aktif kan? Ternyata masih ada yang namanya denda layanan. Denda layanan ini asumsi masyarakat adalah rumah sakit yang menerapkan dendanya dan rumah sakit yang menerima uangnya. Padahal itu sama sekali tidak. Hitung-hitungannya adanya dari BPJS, bahkan pembayarannya pun ke rekeningnya BPJS, hanya memang kami yang menyampaikan angkanya. Nah, harusnya di titik-titik ini memang petugas-petugas BPJS yang harus menjelaskan, karena ini berkaitan dengan uang pembayaran kan gitu kan, sesuatu yang sangat sensitif gitu. Jadi kenapa saya kok nggak bisa pakai BPJS? Bapak nunggak iuran 6 bulan. Kami cek tagihan Bapak sekian. Coba bayar deh Pak. Ke Indomaret, ke Alfamart, sudah dibayar. Begitu dibayar, dikiranya langsung bisa aktif. Masih ada denda layanan gitu kan Bu. Nah jadi ini menjadi persoalan. Jadi menurut saya memang kita pikirkan bareng-bareng lagi mana caranya. Apakah memang ada giliran atau bagaimana petugas BPJS itu ke rumah sakit? Saya pikir kehadiran mereka di titik-titik seperti ini memang diperlukan. Karena ini fase yang sensitif terkait dengan uang. Nanti salah-salah dikiranya rumah sakit kan melakukan pungli gitu kan ya. Kami dilaporkan pula kan. Padahal tuh uang nggak masuk ke rumah sakit sama sekali. Begitu kan ya Prof Tonang ya? Iya, betul sekali. Jadi dulu awal-awal itu sebetulnya ada petugas. Nah, sebetulnya memang apa ya, kalau kita maunya itu berpikir yang normal kan begini. Jika udah berjalan tahun, harapannya sudah mulai matur begitu, sehingga
sudah sampai titik itu betul. Hanya memang kelihatan di lapangan kan ternyata maturitas ini menurut saya menjadi terhambat atau lambat pertumbuhannya karena tadi itu kita akhirnya ribut soal tunggakan. Ini saya juga sampaikan terus terang teman-teman bahwa sebetulnya kan kita tuh paham bahwa memang pelayanan kesehatan itu butuh ya. Usaha itu sebetulnya sekian itu butuhnya sekian lah. Gitu. Tapi kemudian setelah dihitung-hitung memang pemerintah memilih untuk penetapan iurannya segitu. Ya sudah, itu kan pemerintah mempersilakan ya. Kita tidak bisa ikut ke sana. Nah, BPJS Kesehatan kemudian melaksanakannya dengan mengumpulkan uang ini. Nah, ini repotnya. Kadang terjadi bahwa memang situasinya itu mismatch tadi antara hitung-hitungan kita berapa dengan klaimnya berapa itu jadi nggak nyambung, jadi defisit. Nah, yang kita sebagai masyarakat itu saya berusaha fair juga, teman-teman kesehatan itu juga punya perasaan sama bahwa kok yang tuding defisit kok kesehatan sih? Nah, sebetulnya memang sudah dihitung dari awal bahwa kalau kita menetapkan iuran sekian, maka akan muncul defisit sekian, sebenarnya begitu. Nah, kemudian BPJS Kesehatan diminta untuk menjaga supaya tidak jadi defisit yang lebih besar lagi. Itu. Tapi kalau udah kita meributkan bahwa yang bikin defisit BPJS Kesehatan, tentu teman-teman BPJS Kesehatan juga merasa, loh, kami kan cuma laksanakan uangnya emang segitu kan itu. Nah, ini yang kita sudah sampaikan. Kami terus terang merasa harus menyampaikan bahwa kami sedih setiap kali ada pembicaraan defisit itu terus, mohon maaf ini para beliau yang punya kewenangan tuh saling tuding aja kayak menurut saya, saling tuding, saling apa ya, saling kok harusnya begini-begini. Nah, udah tahu kalau defisit ngapain diributin ya. Yang penting kan pelayanan jalan lah gitu kan ya. Lah, ini yang dulu kemudian mengemuka di tahun 2017-2018 di mana nggak lagi pemerintah itu mau nalangi. Waktu 2014, akhir 2014, akhir 2015, akhir 2016 itu, maka ditutup, oh ternyata kurang sekian. Pemerintah langsung ditutup pemerintah. Siap, oke aman gitu kan. Lah 2017 ini mulai karena merasa ini kok defisit terus gimana lah, artinya saling tuding gini, sementara bagi kami di rumah sakit yang memang ujung tombak JKN itu ya nggak bisa apa-apa. Kan sebetulnya urusan iuran itu bukan urusan kami nggak punya kewenangan, tapi begitu jadi masalah kami kena imbas. Waktu itu rumah sakit sampai mungkin tertunda pembayaran sampai 3 bulan itu tertunda. Nah, udah 3 bulan kan ya lama-lama nggak sanggup melaksanakan pelayanan dengan baik ketika ada kemandekan dari pembayaran klaim yang sampai sekian bulan. Nah, mohon itu adalah pengalaman kita waktu itu, semoga tidak terulang sekarang. Di saat sekarang ini kan kita sudah mulai mendengar berita bahwa BPJS itu sudah menghitung kalau dengan begini nanti resikonya di akhir 2025 masuk 2026 akan resiko terjadi defisit lagi begitu kan lah. Kalau udah tahu seperti itu, mohonlah jangan mengulang yang dulu lah. Jangan nanti ributnya setelah sudah jatuhnya hari baru ribut gitu kan. Baru DPR ribut ini ribut ini. Akhirnya ribut terus tapi nggak pernah ada penyelesaian. Lah rumah sakit cuma terima nggak enaknya tadi, begitu nggak ada sih. Lah ini mohon kalau kalian belum menyuarakan, ini situasi sudah mengarah seperti waktu 2018, mau kita belajar, tidak kita ulangi lah waktu itu, sehingga mari kita perbaiki saat sekarang, saya sekian. Bagaimana ini? Kalau pemerintah pasukannya udah tutup aja kan gitu, nanti ditalangi karena ya mau tidak memang itu kebutuhan masyarakat kan, bukan itu kebutuhan rumah sakit, kebutuhan masyarakat sebetulnya. Nah, saya menjelaskan seperti ini supaya masyarakat juga memandang lebih jernih supaya nanti tidak mudah juga misalnya menuding BPJS maupun di rumah sakit enggak, karena memang ada juga sisi memang bahwa pengambil kebijakan juga harus fair, memang ini ada yang kurang pas di TNI. Ini yang menjadi pemicu kemudian terjadinya ketegangan, terjadinya situasi yang kurang nyaman di antara para tiga pihak tadi. Demikian Mbak Tia. Ya, Prof. Tapi udah membaik ya keadaannya sekarang. Tadi kan 2018 nih, dari 2025 apakah keadaan sudah membaik? 2018 itu kemudian kita berusaha perbaiki dengan meningkatkan iuran di akhir tahun 2019. Ya, harapan waktu itu kalau iuran dinaikkan, maka nanti pelan-pelan kita bisa mengurangi defisitnya sampai akhirnya bisa menjadi 0, gitu kan? Jadi kita bisa jalan baik. Harusnya waktu itu kita menyatakan bahwa dengan menaikkan iuran tahun 2019 itu, maka kita berharap 2024 itu sudah utangnya sudah habis, sudah 0, defisit sudah 0, ya aman. Nah, kita menjadi berubah perhitungannya karena ada COVID 2020 Maret mulai memuncak tahun 2021, tahun 2022, 2023 mulai berkurang lagi. Nah, ketika ada COVID itu jumlah pasien JKN berkurang sekali. Saya lihatnya turun. Akhirnya uangnya JKN seolah menjadi surplus ini. Nah, ini menjadi hitungan awal menjadi berubah lagi akhirnya kan. Nah, ini yang akhirnya pendewasaan JKN menurut saya dalam tanda kutip ya ikut terhambat karena COVID kemarin. Ya, saya begitu, bahasa saya begitu. Oke, baik, Prof. Sebelum kita lanjut, ini mau ada polling dulu, Prof. Tonan dan Dr. Hani. Kita mau ada polling ke follower ini. Menurut teman-teman, apa tantangan atau masalah terbesar dalam pelayanan BPJS Kesehatan yang teman-teman rasakan di rumah sakit ya? Khususnya ini ada 3 hal. 1,
antrean panjang. 2, proses administrasi yang ribet. 3, kurangnya informasi tentang manfaat dan pelayanan. Tolong jawab dengan ketik nomor saja, 1, nomor 2, atau nomor 3 di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu. Saya ulangi lagi ya, jadi ini ada polling, kita minta polling dari teman-teman follower. Ada 3 hal, mohon dipilih. 1, bagaimana pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit, khususnya mengenai 1, antrean panjang. 2, proses administrasi yang ribet. 3, kurangnya informasi tentang manfaat dan pelayanan. Tinggal ketik aja nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 di kolom komentar. Kita tunggu. Mungkin kita lihat nih Prof dan Dr. Hani. Kita lihat ini. Oke, lanjut. Sambil kita nunggu. Oke, kita sambil nunggu mungkin kita semenit ya harusnya. Ya, mungkin Dr. Hani, ini supaya strateginya apa ya dari rumah sakit supaya memberikan pelayanan yang bermutu bagi pasien BPJS secara efisien dan efektif? Waduh. Strategi ya, sebetulnya gini, pada prinsipnya rumah sakit ini ada atau tidak jaminan kesehatan BPJS, kalau kita mengacu kepada standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien, kita tuh sudah punya standar atau prosedurnya yang kami sebut dengan panduan praktek klinis atau SPO, atau kalau orang umum menyebutnya dengan SOP. Ada juga yang lebih spesifik kami sebut dengan clinical pathway. Jadi sebetulnya kalau kita mengikuti itu semua, itu sebetulnya kita sudah memberikan pelayanan yang secara prosedur, baik prosedur yang betul secara medis ataupun secara klinis. Di situ bahkan kita sudah menentukan ini kalau pasien diagnosanya ini akan dirawat, estimasinya sekian hari, akan mendapatkan pengobatan ini, hari pertama akan dilakukan ini, itu sebetulnya sudah tersusun dengan baik dan dengan rapih kalau kita tuh mengikutinya. Yang menjadi persoalan kalau sudah menyangkut terkait dengan biaya. Jadi kalau saya kebetulan sebagai ketua TKMKB BPJS Cabang Karawang, kendali mutu, kendali biaya yang tadi Prof. Tonang sampaikan. Jadi sebetulnya kita setelah mendirikan mutu juga harus mendirikan biaya. Persoalannya ketika sudah berbicara terkait dengan pembiayaan suka nggak match gitu kan ya. Jadi kita sudah berusaha seefektif efisien mungkin, tapi nyatanya memang sering kali tidak match dengan apa yang bisa kami klaimkan ke BPJS Kesehatan. Jadi kalau pesan saya sih sebetulnya ke teman-teman para dokter, sejawat saya, staf-staf saya, para tenaga medis adalah boleh kita melakukan kendali biaya, tapi cukup satu pegangan kita. Apa yang kita pegang saat kita pendidikan adalah standar, hanya untuk mengejar efektif dan efisien, sehingga kita mengorbankan dari mutu. Hanya untuk mengendalikan biaya kita mengorbankan mutu. Lebih baik kita tetap kita jaga mutu itu sih mungkin kalau dari saya secara singkatnya Bu Lia. Mungkin Prof. Tonang ya yang lebih berpengalaman. Mungkin Prof. Tonang mau menambahkan juga. Ini pertanyaan yang selalu tidak mudah kita jawab ya Dr. Heri ya. Jadi memang kita dulu sering terjebak pada kata-kata bahwa mau bermutu kok murah gitu kan. Nah ini yang kita sedang berevolusi sebenarnya dengan JKN ini, bahwa kita bisa kok sebetulnya mencapai suatu mutu walaupun tetap harus efisien. Nah perubahan seperti ini memang perubahan yang besar, frontal terus terang, sehingga kita juga harus memahami mengapa kita butuh waktu untuk menjadi matur, sepertinya begitu. Nah sebetulnya seandainya kita tidak harus terjebak dalam situasi yang pelik, hanya sering misalkan soal tunggaan, soal sebagainya itu, kita sudah perlu, kita sudah punya waktu untuk belajar. Kita sudah dulu berharap bahwa 5 tahun pertama itu wajar lah kalau kita belajar ya. Nah setelah itu 5 tahun kedua kita akan matur begitu. Nah menemukan satu pola, mulai menemukan yang lebih pas. Contoh nyatanya begini, 2014 itu teman-teman kami di rumah sakit dan nakes itu teriak-teriak kencang banget. Ya 2014 ketika JKN mulai. Jika 2015 sudah mulai tenang sebenarnya, sudah mulai lebih tenang, sudah mulai banyak yang paham, sudah mulai banyak yang oh gitu toh maksudnya, mulai gitu sebetulnya. 2016 apalagi sudah mulai, teman-teman sudah mulai kerjasama antara dokter dengan manajemen sudah mulai tertata, sudah mulai paham mengenai OJK itu begini-begini, yang tidak boleh begini-begitu, sudah mulai paham ya. Sampai ke soal bagaimana sih dia menggunakan klaim yang ada ini untuk dapat melakukan pelayanan yang bermutu itu sudah mulai dapat. Saya melihat situasi itu menjadi sedikit berubah
ketika tahun 2017 mulai ada tunggaan. Lebih berat lagi tahun 2015 dan ke 2019 itu lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Nah, masalah berikutnya adalah ketika kita masuk di paruh kedua tahun 2020 itu kita melayani pasien COVID itu kita seperti kembali sebelum JKN, di mana kita bergerak menuju kembali ke Vivo Service ya di awal COVID dulu. Ini akhirnya seperti merusak perjalanan kita untuk matang di JKN. Ya, kita kembali seperti awal dulu begitu. Nah, ketika kemudian klaim COVID juga pelan-pelan mulai diubah polanya dari semula bicara at cost dan berubah menjadi cost per day, nanti baru mulai masuk akhirnya juga menggunakan pola seperti JKN. Nah, itu baru mulai kita seperti kembali ke JKN mulai lagi. Jadi yang kita rasakan saat ini seperti itu. Nah, teman-teman yang dulu sudah mulai tenang, sudah mulai paham, sudah berjalan baik, sekarang menjadi seperti banyak lagi loh, kok kembali seperti dulu lagi, banyak aturan yang muncul, banyak pembatasan dalam arti kriteria-kriteria yang kita juga bingung dari mana kriteria ini. Ini ya sekarang dirasakan teman-teman seperti itu. Nah, baiknya mumpung ini kita belum mengulang lagi seperti kondisi yang 2018-2019, mari kita sudahi, mari kita segera cegah dan kita kembalikan lagi supaya ketemu apa yang pernah kita dapatkan dengan kematangan JKN di 3 tahun pertama itu kita raih lagi gitu supaya kita tidak jadi nol lagi saat ini. Nah, harapan saya seperti itu, kalau sebagai akademisi seperti itu. Ada. Ya. Terima kasih Prof. Tonang atas tambahannya, juga Dr. Hani tadi tanggapannya. Ini kita mau lihat hasil pollingnya ya. Gimana hasil pollingnya? Jadi paling banyak nomor 3, lalu yang terbanyak kedua, nomor 3 ini kurangnya informasi tentang manfaat dan pelayanan. Lalu yang nomor 2 terbanyak, nomor 2. Nomor 2 tentang proses administrasi yang ribet. Yang nomor 1 nggak terakhir nih, antrean panjang. Jadi kayaknya untuk saat ini kalau dari polling masalah yang terakhir malah. Jadi benar mungkin tadi Dr. Hani udah ini ya benar menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi ya. Jadi orang banyak yang ya terutama peserta nggak tahu manfaat dan pelayanan itu. Kalau tadi lihat dari konten saya yang di IGD itu yang misalnya mengenai kan ada jenis-jenis penyakit ya Dr. Hani yang di cover oleh IGD. Itu kan memang rumusannya kan sangat umum ya. Balik lagi ada satu ayat mengatakan bahwa dokter penanggung jawab yang menentukan. Nah ini ya namanya diagnosa kan ya memang yang paham ya karena masalah medis ya hanya nakes ya dokter yang terkait ya. Itu saya mungkin jadi agak satu pertanyaan lagi. Misalnya masuk IGD, taruhlah ada pernafasan tentang pernafasan akut gitu. Kapan sih dibilang bahwa misalnya nih oh ini biayanya, ya memang sih saya tahu ya kapan itu kan susah ya namanya orang sakit, mereka bilang ini nggak di cover BPJS malah marah gitu. Tapi kapan sih mereka akhirnya paham, oh iya ini nggak di cover gitu sama BPJS, sehingga mereka akhirnya apa mau rawat inap atau apa gitu ya, atau alternatif yang lain atau bagaimana gitu Dokter Hani. Ya. Praktek itu gimana sih gitu? Ya sedikit diluruskan sebetulnya gini. Saya juga pernah berdiskusi dengan verifikator BPJS ya, dan dia menyampaikan ada beberapa yang dulu ada di Kemenkes. Saya bilang tahu betul kondisi yang 144 penyakit harus tuntas di vaskes primer itu diskusi saya dengan Mas Tonang tahun 2014-2015 sebetulnya tuh ada kriteria-kriteria emergensi itu sudah kita diskusi yang lama. Hanya persoalan sekarang begini, contoh Bu ya, kuliah ya. Katanya sakit mah itu nggak masuk kriteria IGD, itu kan ya paling gampang gitu ya. Boleh nggak? Mungkin nggak orang sakit mah nyari ulu hati itu datang ke UGD? Sangat mungkin. Ketika disertai dengan kondisi pemberatan, misalkan sampai terjadi muntah-muntah, sampai terjadi kekurangan cairan, dehidrasi, terjadi penurunan tekanan darah yang disebut dengan shock hipovolemik, itu kondisi kegawat daruratan. Makanya di dalam kriteria emergensi tersebut selalu di klausul yang paling akhir itu ada kata-kata dan kondisi emergensi lainnya. Jadi sebetulnya ada kalimat dan kondisi emergensi yang lainnya itu memberikan kewenangan kepada dokter, perawat di IGD untuk menentukan apakah ini masuk ke dalam kondisi emergensi atau tidak. Tadi saya kasih contoh misalkan sesak napas. Kalau sesak napas misalkan orang asmanya kambuh, status asmatikus, diobati di rumah dengan alat inhaler itu ternyata tidak membaik. Sekarang bagaimana kalau misalkan dia tidak segera mendapatkan pertolongan untuk perluasan jalan nafas, pemberian oksigen, bisa mengancam nyawa. Jadi emergensi itu kan tujuannya kan menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan dan mencegah kematian kan gitu kan. Nah jadi sebetulnya masyarakat kalau memang merasa itu kondisi emergensi tidak ada masalah.
Daripada misalkan, aduh katanya kalau sakit mah saja kan nggak ditanggung oleh BPJS. Kalau hanya mah biasa nyeri ulu hati minum obat sembuh, betul. Tetapi kalau Ya, disertai dengan muntah-muntah berlebihan, sampai keluar cairan banyak, dehidrasi, tensinya sampai ngedrop 80/60 kan, itu shock hipovolemik, itu mengancam nyawa gitu loh. Jadi sebetulnya dalam setiap diagnosa itu jarang banget dokter itu hanya diagnosa tunggal. Selalu ada yang namanya dengan kemungkinan komplikasi dan koinsidensi. Ada pemberatan, ada juga penyakit yang mengikutinya. Mungkin seperti itu. Jadi kondisi-kondisi itu sangat mungkin bisa menjadi emergensi, dan biasanya ini menjadi ranah diskusi perdebatan antara verifikator rumah sakit dengan verifikator BPJS. oke. Demikian, Bu. Jadi Ya. memang pada prakteknya ya dibilang mudah juga enggak, ya susah ya juga enggak ya. Jadi ya memang ada situasi lah ya, lihat situasi ya dok, kalau saya nangkepnya gitu ya dokter Hani. Walaupun sudah ada panduan ya, memang. Oke, mungkin saya mau ke Prof. Tonang tadi kan saya nyebutin pollingnya ya dok, Prof. Tonang yang Iya. mengenai kurangnya informasi tentang manfaat dan pelayanan. Menurut Prof. Iya. Tonang gimana ini supaya bisa secara bertahap kita Ya. maju lah, jadi berkurang komplain Baik. tentang ini. 2014 itu medsos belum semasif sekarang. Waktu itu menjelaskan JKN sudah cukup berat, dalam arti harus kita ulang-ulang. Tapi juga situasi waktu itu aturan JKN itu belum sekompleks sekarang. JKN masih cukup sederhana. Kita waktu itu hanya perlu untuk mengubah mindset, menanamkan pemahaman pelan-pelan dan mulai bisa. Ketika kemudian JKN mulai berkembang dengan berbagai layanan, berbagai aplikasi, memang membutuhkan kembali ada sosialisasi. Nah, yang saya rasakan memang di akhir-akhir ini adalah, ya tadi seperti tadi disampaikan, ini pertanyaan tahun waktu itu kok sekarang muncul lagi. Lah, apakah ini ada pergantian generasi, begitu, arti generasi begini, masa generasi itu bukan berarti yang lama udah mati atau meninggal, bukan. Tetapi dulu kan kita banyak bicara di Facebook yang mungkin itu di level kalangan yang sudah usia lebih matang mungkin gitu ya. Sementara saat ini saya melihat banyak pertanyaan muncul dari teman-teman yang mungkin masih muda, yang waktu 10 tahun lalu itu belum main medsos atau itu, sehingga akhirnya belum paham. Di saat yang sama, JKN sudah begitu kompleks dengan berbagai perkembangannya, dan sudah tidak ada lagi petugas yang ada di rumah sakit lagi. Nah, ini juga jadi masalah. Nah, kebiasaan kita sekarang di medsos itu kan, kalau kita ingin tahu sesuatu kok nggak tahu kemana kan langsung pokoknya ngegas saja gitu kan di medsos kan, ini kan biasa begitu. Jadi akhirnya jadi muncul banyak sekarang di medsos, jika selalu menggambarkan bahwa ini informasinya kurang ini gitu. Nah, di saat yang sama di rumah sakit sekarang itu cuma ada satu foto yang berisikan 2 orang, satu foto pegawai rumah sakit dengan nomor HP tertentu, satu lagi fotonya pegawai kesehatan dengan nomor tertentu pula. Harapannya adalah orang tuh kalau ingin tahu tanyalah ke nomor itu begitu. Tapi kan kita tahu orang Indonesia itu kan kalau nggak ketemu orang, nanya kan nggak marem. Kalau nggak bisa sampai nuding-nuding nggak marem ya dokter ini ya. Kalau belum kamu ya, cuma suruh ada nomor HP kan nggak suka lah ini. Jadi akhirnya memang sebenarnya kita perlu sekarang kembali sedikit lah, kita mundur sedikit lah untuk mencoba menanamkan lagi ke teman-teman yang muda-muda ini memahami JKN dengan bahasa mereka juga. Sekarang itu perlu supaya nanti akhirnya teman-teman ini paham betul. Bahwa kemudian ada yang masih belum beres dengan JKN, wajar pasti ya. Tapi kalau minimal prinsip-prinsip dasar itu paham dulu, sehingga kalau nanti berkomentar itu komentarnya komentar yang runtutan dan linitasnya itu masih ada. Karena kadang-kadang kita suka merasakan bahwa komentar ini apa sih masuk komentar ini. Nah, ternyata cuma karena dia sedang pengen pelayanan, nggak mudeng, pokoknya gas saja. Nah, ini kan kita tidak mudah ada seperti ini. Gitu kan ya. Iya, Prof. Tonang, terima kasih tanggapannya ini karena kita udah lewat 15 menit nih. Tapi ada satu pertanyaan sebentar. Ini yang mana? Nah, ini ada yang nanya berapa hari batas opname umumnya? Mungkin ini dokter Hani ya. Nah, itu juga pertanyaan 2014 soalnya Mbak. Oh iya oke. Ditanya benar nih, jadi sekarang langsung ada kasusnya, ada pertanyaannya. 2014 waktu itu saya dan Mas Tonang ini admin di grup FB, ya kira-kira ya menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang inilah. Hanya memang agak mulai gimana ya, agak mulai stuck itu kok ini pertanyaan berulang-ulang gitu. Nah kalau sekarang
Saya menjawab Mas Tonang nih ya, kenapa kok muncul baru? Karena jumlah pesertanya bertambah Mas, gitu loh. 2014 98% cuma lebih soalnya ya. betul. Jadi yang muncul pertanyaan-pertanyaan baru ini yang waktu itu belum jadi peserta gitu. Betul, iya. Oke, saya menjawab yang pertanyaan tadi. Tidak ada, Bu. Jadi gini, kita selalu berpatokan kepada kami itu ada pedoman namanya panduan praktek klinis. Contoh misalkan begini, orang sakit demam berdarah atau tipes lah, typhoid fever atau demam tipes gitu. Itu misalkan length of stay atau lama dirawatnya itu 6 hari baru diperbolehkan pulang. Ya 6 hari gitu kan ya. Jadi kalau ada istilah dipulangkan karena BPJS suruh pulang, nggak ada. Jadi kalau nggak ada BPJS tidak mengatur secara sepihak, hanya boleh 3 hari, hanya boleh 4 hari, itu tidak. Selalu melihat standar yang kita pergunakan. Jadi kami ada namanya misalkan demam berdarah atau DHF, itu misalkan lama dirawatnya 5 hari ya sampai 5 hari. Kemudian kalau misalkan tipes misalkan 6 hari, 2 hari bebas panas tanpa obat turun panas, ya kita harus mengikuti seperti itu. Jadi tidak ada batasan minimal atau maksimal, nggak boleh lebih dari 3 hari, itu sebetulnya tidak ada. Itu semua tergantung pada prosedur yang kita pergunakan. Hanya persoalannya, kalau misalkan kita melewati dari hari perawatannya, beban rumah sakit pembiayanya semakin tinggi, sementara kode diagnosanya tidak bertambah. Artinya angka BPJS sebenarnya segitu-segitu aja, tapi biaya rumah sakit argonya kalau kita naik taksi itu nambah terus karena pasiennya nggak dipulang-pulangkan. Padahal sebetulnya standarnya misalkan 5 hari sudah diperbolehkan pulang. Mungkin demikian Bu Lia. Oh iya. Gini, ada satu salah paham di masyarakat, Mbak Lia, bahwa masyarakat itu masih belum memahami JKN, dikira kalau kalau dirawat semakin lama kan rumah sakit dapat uang lebih banyak gitu kan ya. Dikiranya kalau kita ngasih obat banyak itu dapat uang lebih banyak. Ini adalah pemahaman lama. Nah, kita sadarkan bahwa JKN nggak seperti itu. Nah, setelah mereka paham seperti itu, baru mereka gitu ya, mulai paham. Dulu nggak mengatakan, udahlah, ya kenapa sih uang lama juga dapat uangnya tambah banyak loh, ini yang kebalik ya. Dan mohon diingat, kalau misalnya rumah sakit itu berani memulangkan, kemudian pasiennya komplain, itu nanti itu BPJS pasti langsung nelpon direkturnya. Dan itu resikonya apa? Ditegur. Resiko lagi klaimnya nggak diberikan. Jadi rumah sakit nggak berani main-main, karena kalau sampai ditegur begitu, uangnya nggak cair, siapa yang bayar nanti kan? Jadi ini mau juga dipahami begitu ya. Demikian. Iya, terima kasih. Yang mana? Hanya saja. Nah, hanya di sini ada satu pertanyaan nih, Profesor Dr. Hani, dia bilang hanya saja kalau ke dokter spesialis, contohnya dokter gigi. Kalau ini mengenai pendaftaran ya, kelihatannya pendaftaran kalau ke dokter spesialis tuh gimana sih? Kalau rumah sakit umum daftarnya bisa 1 bulan baru bisa dia dapat jadwal. Ini kalau dokter spesialis nih, bisa dokter gigi, itu bagaimana? Mungkin Dokter Hani dulu. Silakan dok. Gini Bu, ada aplikasi yang namanya Hafiz. Hafiz itu mengatur jam pelayanan dokter setiap hari itu berapa jam, rata-rata satu pasien ditangani berapa menit. Jadi di sistem BPJS itu sudah bisa menghitung satu orang dokter spesialis satu hari itu bisa melayani berapa pasien. Contoh, dokter penyakit dalam satu pasien itu melayani dari mulai pemeriksaan anamnesa itu 5 sampai 10 menit. Dia praktek dari jam 8 sampai jam 14, berapa jam? Dibagi dengan segitu. Berarti dokter itu satu hari hanya bisa meriksa pasien 30 pasien. Seperti itu. 30 sampai 35 misalnya begitu. Itu kalau hitung-hitungan secara ideal. Nah, tergantung rumah sakit. Kalau misalkan dokter penyakit dalamnya itu ngebukanya langsung 4 dokter atau 5 dokter, kan berarti kan 40 kali 5 berarti bisa 200 kan, seperti itu kan. Nah, tapi kalau bagi rumah sakit yang dokternya hanya 1 atau 2, seperti itu. Dokter gigi itu ada tindakan. Hitung-hitungan per pasiennya lebih lama. Dokter gigi spesialis ya misalkan itu lebih lama, dia bisa 30 sampai 45 menit satu pasien. Nah, sehingga dalam satu hari paling banter hanya bisa melayani 5 sampai 10 pasien. Nah, kita bisa bayangkan kalau ngantrinya itu, makanya dokternya cukup panjang gitu. Karena kalau dokter gigi seperti bedah mulut, konservasi, ortodonti itu, periodonti itu ada tindakan-tindakan yang memang membutuhkan waktu yang lebih lama, dan itu ada hitung-hitungannya Bu. Ada namanya aplikasinya, itu namanya HFIS,
Health Facility Information System, itu dari BPJS. Jadi kalau rumah sakit mau mengajukan dokter yang praktek harus diajukan dulu, nunggu approve dari BPJS. Kemudian dokternya itu jadwalnya prakteknya hari apa, jam berapa, ada hitung-hitungannya. Oh misalkan Senin sampai Rabu hanya 3 hari, dari jam 8 sampai jam 2. Oh hanya bisa satu pasien misalkan 10 menit, berarti satu hari hanya bisa meriksa 35 sampai 40 pasien. Ada hitung-hitungannya Bu. Dan yang repotnya lagi sekarang ada dokter praktek SIP satunya di rumah sakit A, SIP 2-nya di rumah sakit sebelahnya, di sebelahnya lagi. Itu nggak boleh ada namanya irisan waktu. Itu nggak mungkin. Jadi kalau misalkan dokter A praktek dari jam 8 sampai jam 14, dia nggak mungkin jam 13.30 itu bisa praktek di rumah sakit B. Iya. Itu diaturnya semuanya di Hafiz. Makanya betul Prof. Tonan tadi mengatakan saat ini memang regulasi aturan dari BPJS itu memang semakin kompleks, semakin rumit, semakin ketat. Memang tujuannya bagus, hanya memang persoalannya betul yang dipolingkan tadi itu. Persoalannya informasi kepada masyarakat memang masih sangat kurang gitu. Memang harusnya lebih masif lah, nggak cukup dipampang suatu orang PIC dari BPJS tadi kata Prof. Tonang kan, ada fotonya, ada nomor handphonenya, mungkin nggak cukup seperti itu gitu loh. Ini mungkin yang kita ingin mendorong, menggerakkan teman-teman BPJS, gimana caranya lah untuk edukasi kepada masyarakat. Mungkin demikian Bu ya. Ya, makasih dokter. Ini satu lagi, gimana cara bikin BPJS yang gratis? Nah mungkin nih boleh Prof. Tonang. Prof. Tonang gimana cara bikin itu udah BPJS bisa yang gratis? dibikin menjadi peserta PBI yang iuran tanggung pemerintah. Itu ada proses verifikasi dan validasi. Ada proses juga untuk memeriksa kelayakannya. Ini semua ditangani oleh dinas sosial di tiap kabupaten dan kota. Jadi kalau memang Bapak Ibu teman-teman merasa harusnya saya gratis ini, coba sampaikan dari jalur paling bawah ya ke kelurahan, kecamatan untuk mengatakan bahwa saya harusnya masuk PBI begitu. Nanti ada proses verifikasi. Nanti betul diverifikasi, validasi, oke clear, memang ini bisa masuk PBI, yang masuk PBI nanti akan ditanggung iurannya oleh pemerintah. Begitu harusnya. Jadi bukan membuat, tapi memang ini mengikuti proses di pemerintah. Ya, ada proses ya. Lama nggak itu Prof. Tonang ya? Kira-kira berapa lama? Aturannya mengatakan bahwa sekarang ini proses verifikasi validasi itu dilakukan setiap bulan oleh dinas sosial. Maka segera ke sana biar segera jelas. Jelas dalam arti jelas bisa masuk atau jelas tidaknya ya, karena tentu tidak semua orang masuk PBI. Wong PBI itu memaafkan untuk kalangan yang sebenarnya kurang mampu ya, kan begitu. Iya. Baik Prof. Tonang, mungkin satu lagi ini dari saya tadi, karena saya juga lihat beberapa komentar, ini summary aja dari saya. Kok saya nangkepnya nih ada beberapa, saya nggak ngerti ya, saya kan bukan orang medis ya, tapi apakah Dokter Hani memang bisa ya dalam tiap rumah sakit itu mungkin punya pertimbangan berbeda dalam satu penyakit yang sama? Ya mungkin kan tadi kan Prof. Dokter Hani bilang ya kondisi kan bisa beda-beda ya, mungkin muncul ini pemberatan atau keringanan. Tapi saya ada beberapa itu lihat komentar kesannya kayak kalau ke rumah sakit sini kok bilangnya begini, ke rumah sakit sini bilangnya begitu. Itu tapi Dokter Hani sendiri pernah nggak mendengar itu keluhan itu dari pasien atau BPJS? Ya, kalau saya tetap berkeyakinan bahwa yang memiliki data paling akurat adalah yang melakukan visualisasi saat itu. Itu siapa? Dokter yang memeriksa, bukan verifikator BPJS, bukan verifikatornya rumah sakit. Jadi artinya ketika dokter dengan hasil pemeriksaan yang objektif menyatakan bahwa ini masuk ke dalam kondisi emergensi, maka bisa dinyatakan sebagai emergensi gitu loh. Makanya sebetulnya kalau saya selalu kepada dokter-dokter saya, yang penting Anda bisa mempertanggungjawabkan secara profesional. Ayo kita berdiskusi dengan verifikator BPJS gitu loh. Karena nggak bisa kita tuh hanya misalkan, karena praktek kedokteran itu apa dulu Mas Tenang ya, art ya, medicine is art ya. Jadi nggak bisa kita tuh secara textbook literal banget itu nggak bisa. Bagaimanapun juga ada kondisi-kondisi di lapangan yang mempengaruhinya itu, dan siapa yang memiliki data yang paling valid dan akurat adalah dokter yang memeriksa secara real time saat itu, bukan siapa-siapa. Jadi pasien harus diberikan juga pemahaman nih ya bahwa begini-begini maksudnya dari proses medis ya kan. Nah ini yang mungkin ya memang ini harus pasien juga mungkin komunikasi yang perlu dibangun nih ya Dokter Hani, Prof. Tonang ya, supaya pasiennya kadang-kadang saya tahu juga, saya juga pas
kan begitu ya. Kan orang semakin lama kan banyak informasi, antara semakin cerdas sama semakin so tahu kan beda tipis tuh ya, Dok. Jadi Kan tapi saya semakin ngegas ya. iya, iya. Jadi mungkin ini komunikasi yang masyarakat tidak percaya ini kan yang harus perlahan di ini ya, direduksi ya supaya komunikasi terjalan dengan baik, kan koordinasi sih yang penting kalau saya dengar dari penjelasan Prof. Tonan dan Dr. Hani juga. Ya. Oke, ini ada lagi apa pertanyaan? Mungkin kalau enggak karena udah lewat 20 menit, jadi karena udah menjelang malam, kita tutup aja ya sekarang segmen penutup. Mungkin sebelum saya tutup, saya ingin bertanya ke Prof. Tonang. Kira-kira apa ya Prof. Tonang pesan untuk semua pihak stakeholders di dalam BPJS Kesehatan ini dan juga kepada kita netizen nih, follower nih, Prof. Tonang terkait hal ini. JKN itu program mulia, itu yang kita pegang sama-sama. Mari kita jaga kemuliaannya itu justru dengan kita rembuk bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng sehingga kita menghilangkan sekat, menghilangkan saling curiga. Itulah menurut saya yang menjadi lemak yang membebani JKN selama 10 tahun ini. Selama kita masih terjebak dalam lemak kesekatan, ketegangan, kekakuan itu ya kita susah bergerak. Mari kita cairkan dengan satu pesan bersama bahwa ini adalah program mulia. Masyarakat mohon pelajari JKN dengan baik, tapi tidak mengembangkan rasa curiga. BPJS Kesehatan dan kami di Vaskes maupun kami juga di akademisi, mari kita tegakkan 5 JKN tadi dengan sebaik-baiknya. Kalaupun BPJS Kesehatan memiliki ruang dengan kewenangan besar oleh pasal undang-undang, mohonlah itu kewenangan itu digunakan secara bijak, bukan sebagai sesuatu yang menjadi senjata terakhir, jangan. Sementara kami yang di Vaskes juga akan melakukan upaya untuk belajar terus supaya kita juga bisa semakin baik melayani, dengan tidak mengandalkan besarnya uang, tetapi mengandalkan pada mutu yang terjaga, tetap dengan efisiensi biaya. Itu yang kita pegang sama-sama. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Tonang. Bagaimana dengan Dr. Hani? Ya, baik, Pesan-pesan? terima kasih. Hampir sama dengan Prof. Tonang tadi itu, bahwasanya saat ini program JKN Indonesia diakui oleh dunia sebagai program penjaminan kesehatan yang terbesar dengan coverage penjaminan yang paling luas. Tidak ada asuransi manapun yang menjamin sebegitu luasnya seperti BPJS Kesehatan. Maka kalau dikatakan ada program yang betul-betul bertujuan baik dan mulia, saya sepakat. Hanya menjadi problem saat ini adalah saya dari sudut pandang sebagai pengelola di Fasiankes menginginkan kepada BPJS Kesehatan di dalam hukum perikatan kerjasama antara kita, antara Fasiankes dengan BPJS Kesehatan itu ada prinsip kesetaraan. Saya sangat mengharapkan adanya kesetaraan itu betul-betul dipraktekkan di lapangan, jadi tidak ada pihak yang merasa lebih superior, pihak yang merasa lebih inferior, hanya dikatakan kami adalah badan hukum langsung di bawah presiden. Tidak sih bisa seperti itu, karena apalah artinya BPJS tanpa Fasiankes, hanya menjadi program yang tidak bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Yang menolong masyarakat di lapangan adalah Fasiankes. Jadi mari bareng-bareng kita gandengan tangan, setara kita dalam berbagai hal. Diskusi kita tanpa ada bermaksud untuk saling ada yang merasa lebih superior, lebih kuat posisinya, tidak. Dan kepada masyarakat yang saya harapkan, mari perbanyak kita untuk literasi, membaca, kemudian mempelajari aturan-aturan regulasi sambil kita menunggu bagaimana peran BPJS untuk meningkatkan program edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai macam cara dan strategi, sehingga apa yang menjadi tujuan dari program JKN yang sangat bagus dan mulai ini betul-betul tercapai. Mungkin demikian kalau dari saya, Bu Lia. Terima kasih Dr. Hani. Ya, sekarang kita tutup live TikToknya malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Tonang dan Dr. Hani yang telah meluangkan waktunya ya di bulan Ramadan ini. Ini banget nih, sharing knowledge, pengalaman, ibadah bulan puasa. Terima kasih sekali lagi. Jadi intinya adalah, pertama adalah komunikasi, trust, dan koordinasi ya. Jadi ini yang 3 hal ini, ya baik pasien, BPJS maupun Fasiankes ini harus terus menjalin komunikasi. Ya tentunya teman-teman, kita berharap kita semua bersama-sama ya memperbaiki sistem kesehatan kita yang memang tujuannya mulia. Jadi supaya kita semua bisa menikmati hasilnya bersama-sama. Terima kasih sudah hadir di dalam live TikTok ini. Jangan lupa follow akun ini, nyalakan notifikasinya karena akan banyak lagi live TikTok berikutnya dengan topik-topik yang menarik.
Terima kasih juga atas masukan, komentar positif yang selama ini teman-teman berikan di dalam konten-konten saya. Mari kita tetap berpikir sehat dan kita sikat logika sesat yang ada sekitar masyarakat kita dengan tetap ikuti konten edukasi hukum di TikTok di medsos saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Selamat malam. Terima Ya, kasih terima Walia, kasih. Mas Edi, Ya. Matur nuwun. Ya, Mas Tonang, siap. Izin Lin, ye. Terima kasih. Pamit ya. Terima kasih. Amin.